Antropos kan ini maksud kamu kan? A man. Iya kan? A man, manusia. One of the human race. Salah satu dari ras manusia. Hanya itu definisinya. Tapi kalau kita perhatikan Yohanes 1 ayat 14 ini tadi, kenapa di sini pakai kata sarki? Nih, kenapa pakai kata sarki? Benar-benar daging. Malaikat itu bisa menjadi antropos. Tapi benar nggak dia sarki awalnya? Bukan. Ngawur kamu. Ya. Malaikat nanti menunjukkan rupanya dalam bentuk antropos. Saya antropos. Saya adalah antropos. Saya juga sarki. Ini sarki saya. Ini sarki saya bisa dipotong-potong. Ini sarki saya, daging saya. Mau kau makan, mau kau rendang, mau kau apa terserah. Inilah sarki saya. Ya. Sarki saya ini yang menyatu dengan saya disebut antropos. Paham ya? Sarki saya ini yang menyatu dengan tubuh saya disebut antropos. Hantu, misalnya kita berpikir, hantu dalam rupa manusia, rupanya apa? Ya disebut rupanya antropos. Tapi dia sarki nggak? Dia daging nggak? Ya bukan. Ya, bukan sarki dia, bukan daging dia. Makanya Yesus itu menjadi sarki. Kenapa? Karena dia dilahirkan. Kalau dia tidak dilahirkan langsung pluing langsung dari surga, langsung kayak meteor bar langsung jatuh jadi bentuk manusia. Antropos, ya betul dia antropos, bentuknya kan antropos, bukan bentuknya kayak hewan ya kan? Bentuknya manusia antropos, tapi dia sarki enggak? Ya, di sini penekanan bahwasanya memang betul dia berasal dari manusia, benar-benar manusia gitu loh. Ya. Flesh, berkulit, daging. Gitu loh. Jangan nanti diseleweng-selewengkan. Oh, berarti Yesus itu sama dengan dagingnya hewan. Saya lihat semalam ada komal orang Islam. Saya pantau ya. Oh, saya samakan Yesus itu sama dengan daging babi. Marah mereka orang Kristen gitu. Lah, kamu nggak paham bahasa Yunani sok-sok bahas seperti itu gitu loh. Ya, ini kan merujuk kepada Yesus. Yesusnya babi nggak? Nah, ini bobroknya kalian. Bahkan sekelas Sinandar Tulo yang pinter bahasa Yunani katanya itu pun nggak paham tentang ini. Gitu, ya. Dia yang dalam keadaannya sebagai manusia, di sini bukan sarki manusianya. Tapi kenapa di Yohanes 1:14 dikatakan manusia? Ya memang dianya manusia kok, karena dia lahir, makanya diterjemahkan sebagai manusia. Dan ternyata kata sarki tadi pun tidak masalah kalau diterjemahkan sebagai manusia. Memang manusia, human. Nih. Ini bukan soto kambing kata di sini, bukan nasi biryani, ya, bukan BPK, ya, human. Boleh, tidak menyalahi aturan penerjemahannya gitu loh. Kamu ini apa ya, Otto memang. Kau udah keturunan Ottoman dari Otto. Nah, selanjutnya di dalam apa ya contohnya? 1 Timotius 3 ayat 16. Ini. Sebentar ya. Kita 1 Timotius 3 ayat 16. Kita buka juga di sini. 1 Timotius 3. Aduh. Dari bertanya terlihat kualitas. Iya, dari bertanya aja kelihatan kok kualitasnya gimana. Sebentar ya teman-teman. Sarki. Nih. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, seperti 1 Timotius 3:16. Sorry agak lasak tanganku ini. BPK. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya nih. Perhatikan, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Di sini pakai antropos enggak? Tuh. Pakai kata sarki, daging lagi. Jadi ada beberapa ayat yang menggunakan kata antropos, ada beberapa ayat juga yang menggunakan kata sarki. Tetapi yang tadi kan saya tunjukkan ada 2 ayat yang menggunakan kata sarki, 1 ayat yang menggunakan kata antropos, walaupun banyak ayat yang lainnya. Tapi apa maksud saya? Maksud saya bahwasanya Yesus yang antropos itu benar-benar sarki, bukan hantu gentayangan gitu yang nampak sosoknya seolah-olah antropos tetapi tidak. Roh yang berbentuk antropos tetapi bukan sarki. Roh itu bisa berbentuk antropos tetapi dia bukan sarki. Kalau dia sarki yang manusia dilahirkan, saya sarki udah pasti saya antropos dan saya juga sudah pasti sarki gitu loh. Paham ya? Logikanya masuk ya? Roh yang menampakkan diri, ya, roh yang menampakkan diri kepada kita berbentuk manusia, berbentuk antropos, itu bukan sarki. Tapi saya datang dari rumah saya datang bertamu ke rumah kamu, saya kan antropos nih. Saya betul-betul sarki karena saya dilahirkan. Yesus dilahirkan enggak? Dilahirkan, dia sarki.
Makanya di dalam Yohanes 1:14 digunakan kata sarki. Gitu. Bener-bener daging loh, bener-bener gitu loh. Bener-bener kayak kita ini. Nah, satu lagi ini. Capek memang lawan bidat-bidat inilah. Ini. Apa tadi ayatnya kok jadi lupa aku. Nih. Perhatikan. Ibrani 2 ayat berapa itu? 14. Ibrani 2 ayat 14. Kita buka di sini. Bukan reinkarnasi, inkarnasi. Reinkarnasi berarti lahir, meninggal, nanti dilahirkan lagi, meninggal lagi, nanti dilahirkan lagi. Itu reinkarnasi, Kak. Yesus itu bukan reinkarnasi, tetapi dia inkarnasi. Bedakan ya. Bukan reinkarnasi, tetapi inkarnasi. Kok jadi Otto aku? Ibrani 2 ayat 14. Perhatikan. Nih, bahasa Indonesianya dulu. Perhatikan ya. Perhatikan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Keadaan mereka sebagai apa? Sebagai daging. Daging di sini pakai kata apa? Sarki. Nah, sarki lagi. Makanya kalau kamu nggak paham bahasa Yunani, jangan sok-sok gitu loh. Antropos gitu loh. Sarki. Nah, flesh, body, human nature, materiality, kindred, probably from the base of sorrow, flesh, a strip of the skin. Sarki lagi. Berarti kalau secara gamblang kita bilang kayak gini lah. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan sarki, maka ia juga mendapat menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Keadaan sebagai apa? Sebagai darah dan sarki. Nah, gitu ya, Vicky ya. Kamu nih, kita lihat lagi narasinya. Tadi apa lihat narasinya? Nih, Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Betul, Yesus itu 100% ilahi. Tetapi kamu tidak bisa dustakan, dia juga 100% manusia. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Gitu loh. Enggak. Saya bukan murtadin. Puji Tuhan saya tidak pernah menginjakkan diri ke... Dia Konghucu dulu, Kak, Konghucu. Kepala dibongkar-bongkar semua. Mana lagi? Bentar ya. Disuruh naik nggak mau. Sebentar saya naikin. Mungkin dia terbatas dengan angka itu 100. Iya. Terbatas di situ mungkin pemikirannya. 200. Iya. Gini ya, Vicky ya. Kalau kita main matematika, janganlah terlalu bodoh kali kita matematika ini pun. Saya pun nggak pintar matematika, tapi saya paham gitu. 100 tambah 100 sama dengan 200, kamu bilang, ya kan? Nih, saya kasih tunjuk dulu. Kamu bilang gitu tadi. Nanti saya takutnya mendusta. Ini ya. Kok agak apa nih? Jadi tadi dia nanya ini, apakah Yesus 100% Allah? Nih, apakah Yesus 100% Allah? Benar, saya bilang. Yesus 100% ilahi dan 100% manusia. Itu 200%. Matematika lu gimana sih? Nah, ini kan kamu mau komentari gitu loh. Oke, kita bilang 100 tambah 100, 200. Allah itu bukan ini. Ini kan bahasa manusia untuk menggambarkan dia. Coba, infinity tambah infinity, jawabannya berapa? Infinity kuadrat. Iya. Ya, infinity tak terbatas tambah tak terbatas ya sama-sama dengan tak terbatas. Bagaimana kamu menghitung tak terbatas? Berapa angka tak terbatas? Ya tak terbatas gitu loh. Karena dia memang bukan bilangan. Ya dia tak terbatas.
Ada nggak dalam ilmu matematika? Ada. Karena memang ini tidak berbicara bilangan, betul. Kita tidak berbicara bilangan. Ini adalah bahasa kita untuk mengerti gitu. Tetapi ya ada orang yang mengerti. Contohnya kamu. Nanti itu makanya saya bilang tadi narasimu itu sama seperti sebelah. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Padahal ini logical fallacy. Salah cara pikirmu. Gitu. Ya. Selamat malam. Malam Bang Apotik. Jadi Bang, Tuhan Abang itu 100% manusia, 100% Bentar. Serapim, aku izin bentar ya, beli bodrek, Panadol, Tafadol sama paracetamol ya. Izin ya, si apotik naik. Aku bentar, 1 menit. Jadi Bang, Tuhan Abang itu kan 100% Tuhan, 100% manusia. 100% ilahi, 100% manusia. Tuhan itu gelar. Oke. 100% ilahi, 100% manusia. Tapi pada saat dia disalib itu Bang, mau mati itu, kok dia bilang, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, katanya. Jadi Ada nggak 100% manusianya itu gimana Bang? 100% Tuhannya itu kemana Bang? Yesus itu mati nggak di situ? Nggak tahu Bang, belum mati Bang. Belum Tapi mati. dia ngomong, Tapi nanti mati nggak? Eli lama sabaktani. Enggak, katanya. yang Jadi saya tanya nanti mati nggak? nanti mati Mati Bang. nggak nanti dia? Dia mati. Mati, Tuhan Abang berarti mati manusia nanti. nggak? Manusia nggak dia? Manusia. Waktu dia dipukul itu kesakitan nggak dia? Kesakitan lah Bang. Tuhan itu Manusia kesakitan nggak Bang. itu? Kena gebuk. Bang. Kalau kamu saya pukul, kamu saya cambuk pakai cambuk berduri, sakit nggak? Jadi Abang jangan nyamakan Tuhan Abang dengan saya Bang. Enggak, saya kasih analogi yang sama. Oh gitu. Jadi Tuhan Nanti saya kasih sama dengan dasar Abang ya. Alkitabnya. Nanti saya kasih dasar Alkitabnya. Sakit nggak Oke. kalau saya pukul kamu? Sakit lah Bang. Sakit. Jadi sama Manusia. lah berarti aku sama Tuhan Apa Abang gitu. hubungannya dengan maksudnya. Eli lama sabaktani? Itu penubuatan yang ada di Mazmur 22. Oh gitu. Oke. Nih. Jadi Bang, waktu dikandung Bunda Maria itu Bentar 100% dulu lah, Tuhannya itu. abangku, Mazmur 22. Iya, jangan itu. diturunkan dia ya. Nanti ku Aman. goreng-goreng di nanti si Muhammad nanti. Habis kau habis. Aman, Bang. Jadi Bang gini Bang, waktu Sabar. Tuhan. Sabar. Aku nggak, ya nggak Sabar apa-apa Bang itu nubuatannya. Sudah aku. Sabar dulu, Bang. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus juga mengatakan seperti itu. Dia menggenapi Mazmur 22 ayat 2. Selain Yesaya 53, Yesus juga menubuat ini. Nah, dia menggenapi nubuatan ini. Gitu loh. Ya, jangan dibilang Tuhan 100% Tuhan, 100% Tuhan. Ilahi. Kalau Tuhan itu kan gelar kepenguasaan. Oh, berarti Ralat dulu, dalam bahasa kamu Bunda ralat Maria dulu. itu ada ilahinya, ada manusianya juga Tidak ya. Bang? ada. Bunda Maria 100% manusia. Bukan yang dikandung Bunda Maria itu kan 100% ilahi, 100% manusia berarti Bang. Oke, kamu tampaknya di sini berpolemik. Jadi pada saat dikandung itu ilahinya keluar dulu belum ada. Nanti setelah dilahirkan. Tidak, itu tetap bersama dia ada semenjak ilahi. kekal dan akan tetap kekal. Oh, berarti Bunda Oke, Maria gini, mengandung kalau ilahi. ada orang ya, kalau mengandung ada manusia orang gitu, misalnya itu terlahir dan misalnya gini, ini contoh ya, contohnya. Ini saya punya pulpen. Oke, ini saya punya pulpen. Saya jatuhkan ke bawah. Plong, keluar manusia. Itu manusia nggak namanya? Ya. Hah? Manusia? Ya. Oh bukan, ngawur kamu. Manusia itu yang hasil dari perkawinan, maka muncullah lahir, mas. Dilahirkan. Ini kan bukan lahir, tek, jatuh muncul. Itu hantu. Yesus dilahirkan nggak? Yesus itu dilahirkan Bang. Tuhan Yesus Abang itu dilahirkan Bang. Kamu Dilahirkan. manusia nggak? Kamu manusia nggak? Kok Abang nyamain aku dengan Tuhan Abang sih? Kenapa Enggak, sih? saya tanya sama kamu manusia nggak? Ya sama-sama. Dia nggak Kang menyamakan, Islam. Jangan dia disamain nggak lah antara menyamakan, Tuhan Abang dengan saya. dia Bang. dia nggak menyamakan Tuhan Yesus dengan manusia sampah kayak kau. Ya, dia nyamakan. Aku bertanya, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan katanya. Yang dikandung Bunda Maria Itu analoginya adalah loh. 100% ilahi, 100% saya tanya sama kamu. Kamu 100% jangan Tuhan kalau saya gitu. ngomong. Jangan disamakan aku dengan Tuhan Abang lah. Aduh, aku nggak mau. Saya Bang. tanya kamu manusia nggak? Ya, di Alkitab ada ayatnya Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging.
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dalam keadaan mereka siapa sih nih? Mereka yang keadaannya adalah darah dan daging. Sekarang saya tanya kamu darah dan daging tidak? Abang jangan nyamain aku dengan Enggak, yang saya tanya sama kamu darah dan daging tidak? Aku nih nggak ada ilahi Saya dalam tidak badanku, menyamakan Bang. Ya kamu dengan ampun. Tuhan saya. Ya, saya tidak Aku padahal menyamakan kamu bertanya karena kamu tadi. nggak layak ya, kamu nggak layak. Sama sampah itu pun kamu nggak layak kalau di sini. Tapi yang saya tanya, kamu darah dan daging tidak? Iya, berarti Tuhan Darah dan Abang daging. adalah darah Betul. darah Kamu dan dilahirkan daging tidak? juga. Kamu Tuhan dilahirkan Abang tidak? dilahirkan, iya. Sama Kamu dengan aku dengan Tuhan Abang sama. Kamu gitu berarti. manusia tidak? Kamu manusia Sama tidak? aku dengan Tuhan Abang sama. Kamu manusia atau tidak? Aku apotik dengan Kamu Tuhan Abang manusia sama-sama atau tidak? manusia. Dengar dulu, Iya, kamu manusia. Manusia. Sama-sama Oke. manusia kami. Manusia dia jin. Dia jin. Tuhannya Abang sama aku itu sama Bang, sederajat kami Bang. Tidak derajat. Oke, kita lihat dari Sama-sama sininya manusia, sama ya. gitu. Sekarang kita lihat manusia yang seperti apa dia. Padahal aku bertanya tadi, Kita yang lihat dikandung manusia Bunda yang seperti Maria apa. itu Jangan usah framing-framing 100% sana sini. ilahi, Sekarang, perhatikan. 100% manusia. Itu Perhatikan. aja yang aku tanya tadi. Perhatikan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kamu punya kuasa di sorga dan di bumi enggak? Oh, berarti ilahinya itu setelah Kamu punya dilahirkan, kuasa di punya sorga dan di bumi diberikan tidak? kuasa. Kamu punya kuasa di sorga dan di bumi tidak? Iya, gini aja, gini nanyanya Serapin. Ya Kau, ampun, kok disamain SWT, aku dengan Tuhanmu dengar, Bang? Jangan disamain lah aku dengan Tuhan. dengar apa gini Oke, kalau pertanyaannya. kamu nggak mau samain, Kau, oke lah, saya Jangan gini, lagi pertanyaan samakan. gini. Saya tanya sama Pertanyaan gini, aja, San, izin, San. Pertanyaannya gini satu aja. Kamu, Ikutin alamin aja Allah sama- SWT, gini, kau, Allah SWT sama Muhammad sama nggak dengan dia punya kekuasaan nggak tertulis di Quran seperti itu? Ada nggak di Quran seperti itu? Kau, Allah SWT sama Muhammad seperti yang lakukan Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Yang aku tanya tadi, Ada pada enggak? saat Enggak, jawab dulu. Yesus Jawab dulu. Seperti tulisan tadi Tuhan ayat itu. manusia 100% Aku diberi kekuasaan Tuhan. gitu. Pada saat Tuhan Abang itu Lanjut, Son. dilahirkan, Lanjut, Son. apakah ada 100% Tuhan, 100% manusianya? Itu aja yang kutanya, kok kelojotan kemana-mana. Bukan kelojotan, Jadi kamu yang kalau dilahirkan orang Bunda menjelaskan Maria diam. itu- Abdul, ya, Dan antum Abdul. dilahirkan Bunda Kalau Maria ana itu- menjelaskan, kalau ana menjelaskan antum dengar. 100%. Ya, kalau ana menjelaskan antum dengar. Oke, Ya, paham ya? jelas ya. Ya, jaga etikamu. Ya, jaga Pertanyaan aku etika ya, kamu di pertanyaanku sini. tadi ya, apa yang pertanyaan Perhatikan, aku apa? perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Pertanyaanku tadi apa, Bang? Saya tanya sama kamu, manusia mana yang punya kuasa di sorga dan di bumi? Maksudnya yang diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ada nggak manusia yang berkuasa atas sorga dan bumi? Yang diberikan atau yang mempunyai Ada kuasa? nggak manusia yang berkuasa atas sorga dan bumi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, jawabanmu nggak ada. Iya. Satu ya. Tanya loh, bagaimana dengan Allah? Allah SWT nggak punya kuasa di bumi. Allah SWT kan, aduh, parah lu. Allahnya kan bukan itu. Parah lu. Sekarang kita lihat Parah lagi. lu, menghujat lu apotik. Aduh, udah menghujat agama Sekarang kita sendiri kok buka apotik. ayat yang ini. Lanjut, Son. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat sini. Kita lihat logikanya. Bang, pertanyaanku tadi yang dilahirkan Bunda Perhatikan Maria ke itu sini, perhatikan, 100% manusia atau enggak? Itu aja aku tanya tadi, kok sampai kekuasaan pula ditanya. Perhatikan aja, perhatikan. Gak usah nangis, gak usah kejang-kejang. Saya aja Aku santai. udah bertanya itu masalahnya, Bang. Perhatikan. Kolose 2, perhatikan. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia itu yang kepenuhan Allah itu berdiam di dalam dia? Nggak ada manusia yang kerasukan ada. Tuhan, Bang. Oke. Loh, Muhammad- Kita lihat Muhammad lagi. gimana, aja yang Putih? manusia kerasukan Nggak Tuhan. ada. Oke, yang nggak ada ya. Terus Nggak ada Muhammad? ya. Terus Oke, Muhammad sekarang kita gimana lihat. apotik? Muhammad Jadi gimana? pada saat Yesus kerasukan Tuhan ini, dia dibunuh gimana tuh, Bang? Nggak ada kerasukan setan, nggak ada kerasukan Tuhan di sini. Kamu jangan buat framing-framing. Fokus Ya, pada kan kata Abang pertanyaanmu. tadi kerasukan. Enggak, fokus pada pertanyaanmu, saya akan fokus jawab. Ya, fokus pada pertanyaanmu, saya akan fokus jawab. Yang saya tanya tadi apa, Bang? Ya, kita lihat keilahiannya Yesus. Ya, kita lihat. Kamu ternyata orang itu. Jawablah, Bang, yang nggak aku tanyain, Bang. Udah saya jawab. Yang kutanya itu apa, Bang? Udah saya jawab. Tengok aja. Yang saya tanya itu apa? Sebab itu Pada lihatlah, saat perhatikan, Yesus perhatikan apa kata dilahirkan, Yesus. Perhatikan apa kata apakah Yesus. Yang dilahirkan. Perhatikan apa kata Yesus. Nggak usah buat ribut di sini.
Sebab itu lihatlah, aku, kata Yesus, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan saya, ada nggak manusia yang pernah mengutus nabi? Ada nggak manusia yang bisa mengutus nabi? Nggak ada. Nggak ada. Muhammad, Oke, dah Muhammad, tiga ya. Muhammad, Dah tiga. Muhammad gimana? Ya, Muhammad nggak ada apa-apanya. Muhammad nggak ada apa-apanya berarti. nggak ada ya. Hanya Yesus ya. Sekarang kita lihat di Dia, ini. dia menjawab apa yang nggak aku tanyain tuh, biarin aja lah. Alah. Gue nangis, gue nangis. Menjawab apa yang nggak ditanyain. Aku perhatikan lagi. Kamu kan lihat di mana keilahian dia. Saya kasih sama kamu banyak, saya kasih. Bukan itu yang kutanya. Yesus, Pada saat Yesus bilang, Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku. Perhatikan kata kunya, berarti kata kepunyaan. Ya, kita kayak belajar bahasa Indonesia nih. Aku Yesus, ya. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku, kata kepunyaan. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak manusia yang berkuasa atas memerintahkan malaikat atau punya malaikat deh, memiliki malaikat? Ada nggak manusia seperti itu yang punya malaikat dan bisa memerintahkan malaikat? Ada nggak manusia seperti itu? nggak ada, tapi ada Nggak Tuhan ada. yang diberi kekuatan oleh malaikat lagi. Kita catat lagi. Hanya itu beda. Tapi itu kok beda, ada Tuhan yang diberi kekuatan oleh malaikat di mana, Bang? Son, Ya. itu beda. Itu beda. Yang di Bang, sana kok kan Allah kan milih-milih nih, mengutus milih-milih. setan, Pada saat dia mengutus diberi setan di kekuatan oleh sana. malaikat. Di sana mengutus setan bukan malaikat. Lanjut, Son. Ini kok milih-milih nih, pada saat dia Oke, diberi kekuatan tengok oleh ya. malaikat gimana? Tengok. Coba, dia yang dipilih lah yang diberikan kekuatan oleh malaikat. Aman, saya buka samamu nanti, saya buka. Ya. Nggak Sampai usah mengeluarkan takut, titik-titik nggak usah darah takut, itu ya. nggak usah takut. Orang Kristen itu nggak Sampai suka berkeringat melacak seperti mengeluarkan kalian, nggak titik-titik suka. darah itu ya. Nah, Perhatikan. Coba. Tuhan Ya. di nih. ngomong kau terus. Tuhan Orang lagi Lah. ngomong. Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan memberikan kekuatan. Di mana Tuhan memberikan kekuatan? Coba di mana? Di sini ada 4 ya. Sudah malaikat 4 ya, memberi tidak ada manusia. kekuatan kepada Ada 4 malaikat pada kekuasaan, Tuhan. ya. Di sini ada 4 contoh yang tidak bisa dilakukan manusia tapi dilakukan oleh Yesus. Betul atau betul? Pada saat malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan Di gimana? tuh ayat yang berapa? itu? Biar Sebentar kita ya. telah bahasanya. Aku baca ya, sebentar. Silakan. Enggak maknanya. Gini. Seneng Di aku sini kalau. sebenarnya di sini senang sebenarnya dia membacakan ini. Di sinilah menunjukkan Iya. kebotolan Islam hakiki. Bang Tosi suaranya kecil, Bang. Ya. Oh iya. Saya kasih perumpamaan. Bang Tosi gini itu ya, ngomong. ada. Kecil suara Bang Tosi, kecil. Iya. Oh kecil ya. Aku ya. Halo. Halo udah bisa orang, belum? orang ini nggak ngerti tentang perumpamaan, jadi nggak usah di. Coba Bang Aku Tosi. kasih contoh begini ya. Ada seorang ibu ya. Dia itu Lukas 22 punya nomor anak. 43, Bang. Coba, Bang. Iya, Lukas 22 bacalah itu dulu. Jangan dipilih-pilih lah. Sebentar apotik ya kalem. Oh, kamu sudah tenangkan dapat jiwamu. pertolongan sama Torosoki Pak, kayaknya. Kok Torosoki? Sudah dapat pertolongan dia. Kok Torosoki? Terus Torosoki beda dengan Toshikage. Beda Torosoki. Tuhan Abang itu diberikan kekuatan oleh malaikat. Itu Sebentar, dibaca dulu lah. sebentar. Jangan dipilih-pilih yang Iya, dia ini kayak sebentar. saklar aja nih, ada on off gitu. Jadi pada saat Apotek, dia diberikan kamu nanya diberi butuh kekuatan oleh jawaban nggak? malaikat, Kamu nanya butuh Tuhannya jawaban pakai nggak? tombol off. Kamu Jadi nanya pada butuh saat dia jawaban atau enggak? bermukjizat Tuhannya on. Kayak gitu berarti. Kamu nanya butuh jawaban apa enggak? Kamu nanya butuh jawaban Bukan, atau aku enggak? nggak butuh jawaban, aku Kamu nggak bertanya butuh sama jawaban, si dia. turun kamu. Kalau nggak butuh jawaban, kamu nggak butuh jawaban, turun. Kau Jadi, nanya tapi nggak butuh jawaban. Islam kali kau lapet. Dari dulu kok Tadi kayak dia gitu, butuh Bang. jawaban jangan mana nanya kamu. dalilnya? Nih, Kalau di nggak Son butuh of jawaban Terapim jangan ini. nanya kamu, jangan nanya. Bukan, Kalau nggak Son butuh of- jawaban kamu jangan ya nanya. aku mau menjelaskan bukan menjawab. Oh, kamu tidak punya Menjelaskan. hak untuk menjelaskan Alkitab. Islam menjelaskan. Kamu itu harusnya menjelaskan Al-Qur'anmu, Ayolah, kau jelaskan bukan lah, biar Alkitab. Jangan, kau nipu aja kamu lah, nggak oke. punya hak. Kamu nggak punya Coba hak kau kayak di jelaskan. sini. Sebentar. Kamu minta aku jelaskan, tapi kamu ngomong terus. Begitu aku tanya kamu butuh jawaban atau enggak, kamu jelaskan bilang kamu di nggak Lukas butuh 22 jawaban. nomor Kalau gitu kamu turun aja, kamu nggak butuh jawaban. Ya tolong jelaskan Lukas Loh, 22 kalau nomor gitu 43. ya, kalau gitu saya Ya. jelaskan. Aku mute ya, Kamu aku mute diam ya.
Lukas kamu diem 22 ya. nomor 43 Kamu ya, aku diem mute, ya. oke. Ya, kamu diem ya. Kamu diem. Oke. Begini jawabannya. Kalau contohnya seorang ibu yang punya anak, tapi dia itu mungkin seorang ibu apa namanya? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Diam, Boleh diam. saya jawab? Boleh Kamu saya diam, kamu jawab? diam. Ya, jangan dipotong. Belum menjawab ya. dibaca dulu Boleh, dalilnya. iya, 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 aduh, Oi, aduh, aduh, aduh. bangke, Kalau nggak kau butuh turun dulu. jawaban, Kau kamu di bawah, turun. kau di Kalau bawah. nggak- Kau di bawah kalau aja nggak dulu. Ini butuh mau diberi jawaban, jawab. turun. Kalau nggak Islam butuh kayak kau jawaban, nggak turun. penting. Ya. Islam kayak kau nggak penting menjelaskan Alkitab kami. Ya, kalau nggak butuh jawaban, turun. Ya. Jadi gini contohnya, kalau seorang ibu single mother, ya, dia setiap hari bangun pagi, terus dia itu kerja, dia banting tulang gitu. Tapi begitu dia melihat anaknya, ya, dia bilang, aku kuat, ya, aku bisa melakukannya, ya. Dan satu hari penuh dia kerja keras banting tulang, dia nggak merasakan apa susah atau menderita, enggak. Dia melakukan itu untuk anaknya. Waktu malaikat itu datang kepada Yesus, bukannya dia itu ngasih energi seperti kayak kerating deng, enggak. Ya. Jadi ya bukan kerating deng ya, seperti kamu harus paham. Ya, bukan juga kayak kamu minum kopi begitu minum langsung melek gitu, enggak. Tetapi seluruh kehidupan manusia, ya, seluruh makhluk itu ada di tangan Yesus saat itu. Dan dia bisa memilih antara dia mau hidup, ya, menghindari salib, ya. Makanya di dalam Matius pasal 26 ayat 39 Yesus berkata, "Jika sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu." Kalau dia bisa memilih, dia bisa memilih. Yohanes pasal 5 ayat 21. Yesus mengatakan, sama seperti Bapa membangkitkan siapa yang dikehendakinya, begitu juga anak membangkitkan siapa yang dikehendakinya. Dia punya kuasa sendiri. Dia bisa membangkitkan siapa yang dia mau, tetapi dia juga punya keinginan sendiri. Dia bisa memilih, ya. Kalau Yesus memilih, aku nggak mau mati di kayu salib, ya. Ini kan hidupku, aku semau aku, ya. Itu seluruh makhluk. Kenapa, bro? Seluruh makhluk, kalau itu diam. Seluruh makhluk ada di tangan Yesus. Nasib seluruh makhluk ada di dalam tangan Yesus. Kalau dia memilih untuk tidak mati disalibkan, maka kita semua binasa. Jawabannya sama seperti itu. Waktu malaikat datang memberikan kekuatan itu dia merefleksikan, ini loh, kami itu bergantung kepada kamu. Kami semua makhluk hidup bergantung kepada Yesus. Ya. Itu jawabannya. Ya, lanjut teman-teman. Ya, jangan kau kira memberi kekuatan itu kayak transformasi kekuatan, transfer jiwa gitu, kayak Muhammad sama setan gitu. Jangan kayak gitu. Beda di Al-Quran sama Alkitab ya. Tapi dalilnya Yesus mengutus malaikat, ada ketuhanannya. Giliran diberi kekuatan, nggak ada Sekarang kekuatannya. begini, Itu nggak ada itu. Pilih-pilih. Dengar apotik. Kalau kamu misalkan Nah, gini, oke. Pada saat dia aku tidak dapat nggak? berbuat apa-apa dari diri Turun. Kalau saya menjelaskan, kamu diam. Jadi kalau kamu nanya, kamu butuh jawaban. Waktu kamu melihat anakmu yang kecil tidak berdaya, tidak punya apa-apa, justru kamu merasa kuat. Kamu punya kekuatan itu. Yesus melihat makhluknya, ya. Semua orang yang bergantung kepada dia, nasibnya, dia menjadi kuat. Itu saja, sesimpel itu. Kamu itu bikin repot. Lanjut, Serafim. Tanyakan aja dulu, kita tanya dulu Serapim tentang ini yang Muhammad katanya diutus ada satu Allah hal yang mengutus. lucu loh. Yang satu bahasa belum. dia yang menurutku kocak sih. Oh, saya menjelaskan gitu. ini bukan hak kamu untuk menjelaskan iman orang. Itu dia bertanya Lukas dan 22:43 itu, dan dia mau menjelaskan. Aduh. Dan kita siapa nggak nanya. kamu? Iya, kita nggak nanya. sama dia.
Kenapa dia mau menjelaskan? Siapa lu? Ya. Betul. Don Ditan aja bilang tuh, yang punya hak untuk menjelaskan kitabnya siapa? Oke, Tuh, pada saat Yesus kamu ketakutan dengerin di Don mana Ditan tuh? tuh. Ketuhanannya di mana tuh? Loh, siapa yang Pada bilang saat Yesus ketakutan? Teks aslinya itu. Ada dalilnya. Iya, Kemudian bukakan Yesus saya ketakutan, saya kemudian berdoa. Teks aslinya, tunjukkan teks aslinya. teks aslinya. Teks aslinya. Teks aslinya itu dia in agonia. In agonia itu dalam bayang kematian. Tidak ada dari tentang Lukas terjemahan 22 nomor agung. 44. Jangan Boleh diputusin diam apa? dulu, Baca saya dulu jawab, lah. saya jawab. In agonia tidak Dibaca dulu tidak lah. memiliki. Boleh saya jawab. In agonia tidak memiliki rentang terjemahan untuk diterjemahkan sebagai ketakutan. Oh, yang ilahi Tidak berarti ada salah. Ya tidak ada teks aslinya in agonia itu sebagai berarti ketakutan, LAI ngarang tidak bebas ada. gitu. Coba LAI Nggak ada Sang, etika tolong sedikit. tunjukin. Diem. Nggak ada etika sedikit pun. Ya, kata in agonia itu dia menjelang kematian. Kamu tahu dalam bahasa Inggris agony itu sekarat. Sekarat. Oh Tuhan sekarat, ya ampun. Sekarat itu dia menjelang kematian. Itu ya kalau dalam bahasa Inggris agony itu artinya sekarat ya. 100% Tapi Tuhan dalam sekarat. artinya itu dia apotik, kamu nanya butuh jawaban atau Iya, enggak? masanya abang bilang masa Ya. Tuhan sekarat, bang? Jangan gitulah. Oke, kamu turun dulu biar Saya dijelaskan. bilang dalam bahasa Inggris ya. Nah, Bodoh kali. rentang terjemahan agoni itu dia menjelang kematian atau sekarat bisa, pokoknya dalam bayang-bayang kematian. Tetapi tidak ada rentang terjemahannya sebagai ketakutan. Ya, nggak ada. Jadi bagaimana bisa disebut Yesus itu ketakutan? Nggak ada itu teksnya. Teks aslinya tidak menyebutkan ketakutan. Saudara-saudara, nah, kalau ngajar yang bungsu harus pakai hati biar supaya orang itu bisa dicernanya gitu. Jangan kita gas ya. Enggak gini Bang Jonathan, kalau orang-orang kayak si Apotik, Nandar, kayak si orang-orang itulah, kita bukan butuh ke merekanya, teman-teman di bawah. Ada memang bagusnya pertanyaan itu, tapi ketika dijelaskan seperti itu yang kita fokuskan kan ke bawah Bang Jonathan. Kalau orang-orang kayak gitu harus digas. Kita langsung nanya, Muhammadnya ada kuasa nggak seperti yang Tuhan tuliskan? Allahnya aja nggak ada menuliskan ayat kayak gitu. Kepada aku diserahkan kuasa, nggak ada. Ini Bang, Nggak ada Allahnya. Bang Kue Talam, ya namanya si bungsu biasanya kan manja loh Bang. Jadi maklum kita kan si bungsu harus diajari dengan benar Bang. Nggak apa-apa dipentung. Sekali-kali perlu dipentung. Perlu. Nggak apa-apa. Ya. Yesus berkata, Ada orang yang harus bantulah orang kan gitu. Kita bantu. Ada orang yang harus dipentung, ada yang harus dielus, ada yang harus cuman diomongin dong, yuk 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 gitu. Nah, Ada yang kalau harus mau disalibkan. dipentung nggak apa-apa. Contohnya si Apotik. Ini Di ya samping Tuhan agoni Yesus ya. itu harus disalibkan. Agoni, Nggak artinya? apa-apa. Salam dulu lah teman-teman. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam. welcome. Salam Bro Tobing. Bro Tobing. Tunggu tobing lah. Yang marga tubing ini. Tulangku. Mamaku baru tobing. Oh iya bere. Oke lah bere. Iya tulang. Ya. Oke, coba kita naikkan lagi ya. Kita lihat dulu narasi orang-orang bodoh tak belajar ini. Aduh, beli obat, udah aku beli 3 obat loh Serapim tadi kan awal udah aku bilang kan. Itu kalau obat kayak gitu. Coba kita lihat. Apalagi kata narasi orang bodoh ini. Bang Apotik boleh naik tapi di saat dijelaskan tolong diam kan gitu biar supaya satu-satu ngomongnya Bang ya. Oke, Boleh siap. dinaikin. Oke, siap bang. Jadi bang gini, tadi kan abang pilih-pilih pada saat dia mengutus malaikat, oh itu Tuhan. Tapi pada saat dia diberikan kekuatan oleh malaikat, apakah ada Tuhannya atau gimana? Kan Gitu. kamu tanya yang mana keilahiannya.
saya juga sudah tunjukkan yang mana kemanusiaannya. Kalau kamu hanya merujuk kepada kemanusiaannya, bisa saya tunjukkan lagi lebih dari yang kamu tahu kemanusiaannya. Tetapi kan tadi saya di sini tentang ini silang di sini kan merujuk ke ilahian. Kalau kamu minta kemanusiaannya boleh kita tunjukkan lagi. Dia makan, dia lelah, dia minum, itu kemanusiaan semua. Ada yang salah dari itu? Kan nggak ada. Kamu jangan fokus kepada kemanusiaan, jangan kau dustakan keilahiannya. Makanya saya tadi tanya ke sini kamu, saya centang ke sini kenapa? Karena selama ini 15 abad kalian berdiri, kalian hanya fokus kepada kemanusiaan, tutup mata akan keilahiannya. Sengaja kalian. Saya Ya tidak masalahnya tutup bang mata, gini saya bang, tahu masalahnya Lukas gini bang. 22 Yesus ya. itu Saya pada tahu saat Lukas dia hidup nggak pernah 22 dia ayat mengatakan 43. dirinya ada ilahi di dalamnya bang. Oh, salah, salah. kamu. Salah kamu. Coba di Karena mana itu perkataan dia Yesus betul ya, disalib. jangan yang lain ya. Iya. Di mana Kalau di mana ada di mana perkataan Allah? kalau ada kamu murtad ya. Iya, Kalau ada coba kamu- perkataan Yesus betul ya, jangan yang perkataan yang lain ya. Iya ya. Kalau ada kamu murtad ya. Perkataan Yesus yang membuktikan dia adalah ilahi ya. Gini, nggak Bukan usah perkataan dia bahwa dia ilahi, murtadnya 100% di ilahi, space ya. 100% manusia. Lu Perkataan Yesus nggak sendiri ada ya. nggak ada 100% ya. Ya siapa Nggak tadi ada yang bilang bang? Siapa namanya Lo yang tadi? nggak bilang Kan yang bilang persen itu kan kamu. Ya Serapim tadi yang bilang. Enggak. Coba abang Ya, konfirmasi kan dia dulu bilang, sama dia lah. dia bilang di itu istilah matematis dan itu bukan istilah Alkitab. Kalau di Iya. dalam Alkitab Kolose pasal 2 ayat 9 itu segala kepenuhan keilahian ada pada Yesus. Ya, bukan pakai persentase. Oh jadi pada Nggak ada saat dia pakai disalib itu keilahiannya kemana bang? Oh penuh. Nah, kamu harus paham yang disalibkan itu adalah manusianya, jasmaninya saja, tetapi rohnya tidak. Emang roh kamu waktu kamu itu mati, rohmu mati. Oke. Bang. Saya tanya waktu Pada kamu saat mati, rohmu itu, mati oke, aku enggak? terima bang, aku terima enggak? Ya aku Pada tanya, saat- jawab dulu. Ah, Waktu kamu mati, rohmu mati enggak? enggak. Loh enggak. Yesus rohnya adalah roh Allah. Ya? Apakah tubuhnya mati, rohnya mati? Enggak. Oke, setuju aku bang. Pada Ya saat dia setuju, di ya, kandungan harus setuju ibunya, Bang, kamu. pada saat dia di Kenapa? kandungan ibunya, Kenapa? Kenapa dengan keilahian, kandungan? kepenuhan ilahi juga nggak dia bang? Lo benar. Iya dong. Arti Bunda Makanya- Maria makanya mengandung di manusia dalam- dan ilahi gitu bang. Betul. Makanya di dalam Matius pasal 2 ayat 11 itu orang-orang Majus datang menyembah dia. Oh, jadi Loh, ya, kan iya itu yang dong. kutanyakan sama Serapim tadi. Apa? Dia ngalur ngidul jawabnya bang. Jadi Lo enggak, dilahirkan dia enggak manu- ngalor ngidul. Dia dijawab, kamunya yang ngeyel. Ya aku bertanya, kalau abang kan itu 2 poin. Lo kamu bertanya tapi kamu nggak butuh jawaban. Abang jawab ilahi Kalau mau dan menjelaskan manusia. Lapet. Berarti yang dikandung Bunda Maria itu adalah 100% ilahi dan 100% manusia. Nggak ada yang bilang tentang 100%. Yang bilang 100% dari tadi itu kamu. Oh ya enggak lah. Berarti Lo enggak yang gimana dikandung kok? Bunda Maria adalah ilahi plus manusia kan gitu. Lo memang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Itu dui kodratnya Yesus, kodrat gandanya Yesus dan hanya Yesus yang memiliki itu. Waktu Tidak ada disusui, satu Bang? makhluk, tidak ada satu makhluk pun yang berkata bahwa orang itu punya kodrat ilahi, nggak ada. Waktu ilahi Sekarang ini begini. disusui gimana bang? Lo iya waktu Yesus dikatakan orang-orang berkata kepada Yesus ya, sungguh diberkatilah Berbahagialah. sebentar. Boleh saya jawab kalau kamu nanya? Oke. Kamu nanya boleh saya jawab? Boleh. Ya. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Oke. Waktu kamu kan bertanya, bagaimana waktu Yesus disusui dan orang-orang berkata, diberkatilah kiranya orang yang menyusui engkau, ya. Ya. Yesus mengatakan yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sebentar, saya cari ayatnya ya. Bentar ya.
Ini HP saya satu Berbahagialah lagi orang yang mati kan. menyusui engkau. Iya, betul. Yang Jangan sama, itu- jangan apotek jangan samakan kayak Allah hanya punya 99. Kenapa nggak mampu 100? Lukas Karena 11. keterbatasannya ada. Jadi bang yang disusui adalah ilahi plus manusia kan gitu. Yang disusui Aku terima, Bang, nggak manusianya. apa-apa. Mana Pada ada saat dia sekolah, Bang. Yang di mana disebutkan? Yesus nggak sekolah. Yohanes pasal Katanya Yohanes sekolah, pasal 7 banyak pendeta bilang. Yohanes pasal 7 ayat 15 dan 16 dibacakan. Tolong Serafim. Oke, siap. Yohanes pasal 7 ayat 15 dan 16 dibacakan. Oh jadi Tuhan abang nggak sekolah berarti. Dibacakan dulu ini dalilnya Yohanes pasal 7 ayat 15 dan 16. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Tanpa Jawab Yesus belajar. kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Haleluya. Jadi kalau Yesus itu belajar sekolah, lalu terus dia berkata di ayat 16 itu, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Maka gurunya akan bilang, lu kurang ajar lu, selama ini gue didik, selama ini nggak tahu terima kasih lu ya. Orang yang punya guru pasti merasa terhina gurunya kalau dibilang, aku nggak dapat pengetahuan dari kamu. Pengetahuanku dari Dia yang mengutus aku. Ya, kamu paham itu? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 48 ayat 48 ya, 48 atau 49. Dan Yesus duduk di antara, ya, bentar lu. Ya. Coba itu ayat ya, Yesus Duduk duduk di di 46. 46. Yesus duduk di antara para guru. Dalam teks terjemahan bahasa Inggris, Jesus sits among the teacher. Kalau kamu tahu Indonesian Idol, para juri itu punya tempat duduknya sendiri. Para audiens itu punya tempat duduk sendiri. Kontestan punya tempat duduk sendiri. Yesus duduk di antara para guru. Dia mengajar di bait Allah. Umur 12 tahun dia mengajar di bait Allah. Kamu tahu itu? Kamu nggak tahu itu kan? Coba. Nah ini Son of Seraphim, dia punya English translationnya. Yang Inggrisnya dia pakai kata doctor di sini. King James Version, doctors. Iya, Jesus sits. Jadi dia duduk di antara para guru, para doktoral di situ. Jangan salah kamu. Ya. Jadi kalau misalkan begini ya, ini waktu Yesus datang ke Yerusalem itu umur 12 tahun. Kalau orang tuanya memang berniat menyerahkan Yesus ke bait Allah, karena umur 12 atau 13 tahun itu usia bar mitzvah. Dalam bahasa Ibraninya itu ben mitzvot, ya. Ben Misford. Maka ya orang tuanya tidak perlu mencari-cari Yesus waktu Yesus tidak ada di antara mereka. Kenapa orang tuanya mencari-cari Yesus? Kan mereka mau menyerahkan Yesus untuk disekolahkan. Kan harusnya begitu dong. Tetapi kalimatnya tidak mengatakan begitu. Mereka mencari-cari Yesus karena Dia tidak ada di antara mereka, di antara orang-orang yang pulang. Ya, nggak ada. Kenapa mereka harus mencari-cari? Karena mereka memang tidak berniat menyerahkan Dia ke dalam bait Allah untuk belajar menjadi bar mitzvah. Nggak ada. Ya, kalau sekarang ada yang mengatakan, oh iya dia diserahkan untuk belajar, ya gurunya siapa? Ya, di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 di situ disebutkan, aku didik dia, Rasul Paulus mengatakan, aku dididik ya dalam pengawasan Rabi Gamaliel. Rabi Gamaliel itu gurunya Paulus, ya. Jadi kalau orang nanya siapa bapaknya, itu orang Yahudi mengatakan, kamu gurunya siapa? Kamu punya ilmu, gurunya siapa? Orang nggak nanya bapakmu siapa. Ya, kenapa? Nama guru itu lebih besar. Dan Gamaliel, seorang anggota Sanhedrin, tidak mungkin memilih seorang murid yang
dari Gojim. Ya, dia pasti memilih seorang Yahudi. Nah, tetapi tentang Yesus tidak pernah disebutkan gurunya adalah siapa, nggak pernah. Ya, ya ini di dalam kalangan kekristenan pun masih ini ya, masih ranah tafsir ya, masih kontradiksi. Tetapi saya punya pandangan Yesus tidak belajar. Karena ayat-ayat dalil yang saya tampilkan tadi ya, silakan dipelajari lagi ya. Apotek kalau mau naik lagi silakan kalau mau bertanya. Gak mau lagi deh tuh, udah selesai jawaban. Kita masih nanya tentang Qurannya, kabur dia. Seperti itu, biasa. Biasalah Islam. Islam kayak gitu, Mereka Bang Tosi dikasih kaki. karunia bertanya, tapi tidak dengan karunia menjawab mereka. Ya. Kurang. Ada 2. Karunia menjawab betul, tapi karunia mengerti juga tidak ada. Oh iya, ada lagi karunia mendengarkan. Oh, nggak punya mereka. Lemah. Karunia mendengarkan, karunia mengerti. Mereka karunianya ada 3, Mr. Stel. Yang pertama karunia apa tadi? Karunia bertanya, ya kan? Itu karunianya. Yang kedua karunia ngeyel. Yang ketiga, Karunia orang itu saya tambahin satu lagi, 1 tambah 1, 1 tambah 1, itu karunia orang itu. yang terakhir karunianya karunia bertakiyah. Itu Hasil karunia itu. pemikiran. Emang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu hasil pemikirannya Uclim memang. Iya, yang bilang Tuhan itu matematika siapa? Itu kan Tuhan metafisik bukan fisik gitu loh. Saya nggak ada bilang tadi Tuhan itu kayak gitu. Itu kan tadi saya bahas tentang perdebatan saya sama orang yang Serapim. saya. Iya, Serapim. Silakan Serapim kau lah nih. Mau Tuhan Yesus. Rohman. Sebentar Mafur-Rahman ya, sebentar. Ini saya mau menunjukkan di Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Mungkin Son of Serapim bisa tunjukin ayatnya. Lukas pasal Lukas 11 ayat 27 dan 28. 27 28. Nah, itu perikopnya siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, perkataan Yesus. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Secara implikasi, ya, by implication, perkataan Yesus mengatakan apa? Ya, tidak masalah siapapun yang melahirkan Yesus. Ya. Ya. Tetapi memang kita percaya Bunda Maria itu seorang yang dipilih Allah, dikuduskan, dijaga Allah, dan tidak ada seorang perempuan pun yang lebih baik dari dia di dunia ini ya. Makanya di dalam Lukas pasal 1 ayat 42 itu ya, dari ayat 41 42 itu kan si Elizabeth berkata kan ya diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu di antara semua perempuan, diberkatilah engkau. Ini satu apa ya? Ya, tidak ada seorang perempuan pun lebih dari Bunda Maria yang begitu suci, yang untuk bisa melahirkan seorang seorang juru selamat ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? By implication dia mengatakan ibu yang melahirkanku ini itu cuma dalam dunia kedokteran sekarang itu disebutnya namanya surrogate mom. Surrogate mom itu inang pendonor rahim. Ya. Inang pendonor rahim itu kalau misalkan kita bertanya, apakah inang pendonor rahim itu memberikan kontribusi DNA? Tidak. Dia tidak memberikan kontribusi DNA. Nah, ini juga sekali lagi ranahnya masih ranah tafsir. Karena kalau misalkan para pendeta yang lain itu menganggap dari Kejadian pasal 3 ayat 15 kata yang digunakan adalah zerah. Zerah itu adalah benih. Jadi Yesus membawa benih dari Maria. Kalau saya tidak setuju seperti itu ya, tapi memang ini adalah ranah tafsir. Ya. Ya, yang jelas
eh, Yesus mengatakan seperti itu ya. Tadi ayatnya, yang berbahagia itu bukannya yang melahirkan atau menyusui, ya, tetapi siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan menjaganya. Itu. Haleluya. Ya, Bro. ya sebentar lagi kita akan mendengarkan seorang Islam yang dikaruniai untuk tawaf sampai pusing keliling. Ya, sebentar lagi silakan. Mau Roman sama Serapim, butuh obat nggak kok? Silakan Profesor Dr. Maufur Rahman, SPD, SPH, SH, SSPC Tawaf Tawaf Sileha. Silakan. Es kontrol. Kan? Ya, Kan? sopan ya. Dapat kan? Bahasanya sopan saja ya. Ya apa? Kau tanyalah. Saya nggak perlu bertanya karena saya bukan orang bodoh. Saya pintar di dalam Kristus. Saya nggak perlu bertanya. Saya cukup bertanya sama romo saya, nggak perlu bertanya sama orang-orang di luar situ. Ya kamu naik mau ngapain? Tanya apa ya? Ya banyak yang bisa ditanya. Ya nomor kaki, nomor sepatu, nomor rekening kan banyak. Mau ditanyain? Mau ditanya kalau mau Roman? Mau ditanya gitu? Mau ditanya? Bahas Islam sajalah. Keren nih Serapim, Bang Tosi kaki. Baru kali ini loh. Baru kali ini ada Islam naik untuk ditanya. Miss Esther mau ditanyain dia, Miss. Gas, Miss, gas. Aku Bisa satu step. aja dulu. Aku satu aja. Itu Allah. Kenapa Allah itu menggunakan kata belum mengetahui? Allah belum mengetahui. Kenapa dia pakai kalimat begitu? Karena Allah tidak maha Itu aja tahu. pertanyaan saya. Itu kan kayak bunuh diri itu namanya, Oke, bro. gini. Ah, Oke, gini. Kan itu ayat tentang Allah itu ingin mengetahui siapa di antara orang-orang yang beriman. Kalau tak salah itu perintah kepada orang-orang Islam di zaman Nabi Muhammad untuk berperang. Jadi iman itu harus dilalui dengan suatu harus dilalui dengan suatu ujian. Dan Allah memilih ujian Iya, waktu itu terus? di dalam berjihad fisabilillah. Jadi ketika dia sudah berjuang di jalan Allah, maka berjudul Lain ditanya, lain dijawab. Kenapa dia menggunakan ya karena kata belum itu, mengetahui? karena apa? Karena Gini karena loh. apa, bro? Orang itu diperintah oleh Tuhan ya, diperintah oleh Allah itu ya mengetahui orang itu beriman dengan sungguh-sungguh apa tidak dengan dia apa ya? Dengan dia apa? Dengan Dengan dia apa ya? Tadi yang saya jelaskan itu Esther. Dengan Gini, apa? Anda mengatakan Tunggu dulu, Allah sabar. itu belum mengetahui tentang masa depan, kan gitu ya? Saya nanya, oke, gini. nanya kenapa Sebelum Allah menciptakan menggunakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan sesuatu terus apa? Dia nggak tahu. oke. Sebelum Allah itu Sebelum menciptakan Allah sesuatu, maka Allah sudah menulis takdir manusia itu di Lauh Mahfuz.
Gitu Dia loh. tahu Jadi nggak apa yang dia tulis Allah itu apa? Dia sebelum dia alam ini diciptakan, terjadinya alam, Ah, prosesnya alam ini Allah sudah maha mengetahui. kalau dia maha mengetahui, kenapa dia mengatakan belum Gitu. mengetahui? Apakah dia berbohong? Ya karena apa ya? Karena orang itu dituntut atau diperintah untuk melakukan jihad fisabilillah untuk menunjukkan atau Iya, kan membuktikan dia bisa keimanan bilang. orang Islam itu. Kan dia bisa bilang, kalian lakukanlah jihad di sabilillah itu. Lakukan. Hmm. Nah, Hmm. kan udah selesai. Tiba-tiba dia bilang, aku Ya kan? belum, Allah belum mengetahui gini, gitu. Kenapa kan dia gini, bilang begitu? Orang Islam itu kan Hmm. gini, orang Islam itu Gimana? mengakui dia sudah beriman. Loh, Nabi saya dan saya ini sudah beriman Ah. kepada Tuhan dan Anda. Terus apa? Iya, Turunlah ayat terus? itu, kau mengaku beriman sebelum Kenapa? aku menguji kamu. Iya kan? Iya. Iya, sekarang kenapa dia malah mau nguju orang, dia malah Ya menjelek-jelekan sudah. dirinya sendiri. Kenapa dia menjelek-jelekan dirinya sendiri? Kok menjelek-jelekan? Kalau mau menguji, uji aja, kan gitu. Ya Uji apa aja. bentuk Tapi penjelekannya jangan terhadap jelek-jelek. dirinya sendiri? Dia bilang Allah belum mengetahui. Coba tampilkan ayatnya. Ayatnya itu surat apa? itu. Ayat berapa? Itu. Kita bahas. Itu baca. Ah, ya kan? Kenapa Allah Apakah kamu menjelekkan mengira dirinya bahwa sendiri? Kamu akan dibiarkan begitu saja, Mm-mm. Baca. ya kan? Lanjut, Padahal lanjut. Allah Lanjut. belum mengetahui orang-orang yang Nah, itu. berjihad di Allah antara belum Iya. mengetahui dan kan? tidak mengambil teman yang Allah setia tidak selain maha Allah Rasulnya dan Mm-mm. orang-orang Allah yang belum Iya. mengetahui beriman. kan? Allah Allah belum maha Allah mengetahui belum kan? mengetahui, bro. segala sesuatu apa yang kamu kerjakan. Loh, kalau Allah Iya. sudah tahu, ngapain dia menguji? Ya ini menunjukkan perintah dari Allah, ya perintah dari Allah, seorang mukmin itu diwajibkan untuk berjihad fisabilillah. Nah, Iya. sesudah itu Iya. inilah bukti bahwa orang Islam itu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Iya, Yang iya, membutuhkan nggak tahu. bukti siapa, brother? Yang butuh bukti siapa? Allah. Lupa ingatan. Ya Allah. Allah yang Kenapa butuh. Allah Berarti butuh Allah nggak bukti? Karena dia belum Ya tahu kah? karena Kita kan Allah gini itu loh. ingin tahu. Dia karena dia nggak Iya, tahu. karena dia belum tahu. Dia belum tahu. Ya, sudah mengetahui. Gimana Di situ nih? belum baca-baca, di situ belum mengetahui. Hakikatnya, walaupun Allah mengatakan seperti itu, dia nggak ada di situ mengetahui hakikat. hakikat Di situ segala tidak ada sesuatu bahan yang hakikat. akan terjadi tentang masa depan. maksudmu Allah berbohong. Allah berbohong maksudmu. Allah Dia udah berbohong. mengetahui tapi dia bilang Allah belum Bentuk mengetahui bohongnya gitu. Apa gimana nih orang? Kan katamu dia udah tahu tapi dia bilang belum mengetahui, berarti berbohong dong, bro. Ayo. Gimana? Nih sampai marah nih dogiku nih. Sorry, ini adalah bentuk gini lah. Gini bentuk Allah itu ingin diperlihatkan bukti keimanan dari seorang hamba gitu loh. Oh. Jadi kalau kau benar-benar beriman kepada Tuhan, ya seharusnya kau buktikan dengan ikut berperang, berjihad fisabilillah. Jangan kira kau gampang mendapatkan surga dengan tanpa pengorbanan kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Yaitu Loh, apa iya, bentuk Kak. pengorbanannya? Mentaati perintah dari Allah dan Rasul dengan berperang fisabilillah. Loh, berarti itu kan Gitu yang loh. butuh yang butuh bukti itu siapa? Umatnya kan, bukan Allahnya kan. Harusnya ya dikatakan karena kamu Loh, tidak kok tahu. umatnya yang butuh bukti?
Loh iya, yang Aduh, butuh bukti Rohman. siapa? Kita sambung ketemu sama Hanuman. Nggak Pembuktiannya nyambung, itu Rohman. adalah ada di umatnya, di hamba-hamba Tuhan. Loh iya, kenapa? Gitu. Karena yang tidak tahu tentang imannya itu adalah umatnya, bukan Allahnya kan? Nah, kenapa ayatnya mengatakan Allahnya belum tahu? Makanya Ya di dalam betul, surah seperti itu. makanya di dalam surah Ya betul, memang Al-Maidah. umatnya tidak tahu Nah, tentang begini. Saya tanya ya. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 116, Allahnya itu menuduh kepada Isa. Isa, benarkah kamu dan ibumu, kamu mengaku kamu dan ibumu adalah sebagai Tuhan? Hmm. Kenapa dia menuduh? Ya, karena dia kan tidak tahu. Makanya diinterogasi itu si Isa. Ya kan diinterogasi itu. Bukan Coba tidak itu, tahu, itu. bukan tidak Loh, kok tahu. kalau nggak tahu Itu ya, adalah kalau apa ya, begini, bentuk interogasi. Coba Berarti itu surah Tuhan Al-Maidah, suka mencobai ya, Rohman ya. surah Al-Maidah ayat 116. gini loh. Allah bertanya seperti itu adalah bentuk pembelajaran kepada manusia. Bukan Loh, Allah tidak salah. tahu. Kadang Allah Sekarang bertanya juga begini, kepada para malaikat. pembelajaran Maka untuk manusia kadang jawaban itu malaikat seperti ini. Allah yang harusnya Allah itu berkata begini, aku percaya kepada Isa, nabi yang aku utus, ya, dia tidak akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Harusnya kan Allah berkata begitu dong, melindungi nabinya dong. Kalau ini perkataannya, benarkah ini engkau? gini Tosi Loh. KG, biar saya jelaskan ya. Ya kalimatnya kan harusnya kalimatnya. Oke, saya jelaskan. Ini adalah bentuk pembelajaran ya, ketika Untuk? Allah bertanya kepada Isa dan disebutkan, dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah bentuk pembelajaran, bukan Tuhan tidak tahu, tapi Loh, kalau bentuk nggak tahu, pembelajaran kenapa dia- kepada manusia ya, bahwasanya Isa itu akan ditanyakan oleh Tuhan. Kenapa Disebabkan ditanyakan? oleh ulah kalian. Loh enggak, karena Allahmu yang memang Ya tidak karena tahu. itu bentuk pembelajaran untuk umatnya, untuk manusia. Bahwa Allah tidak maha mengetahui. Kan gitu. Itu Loh, itu bentuk pembelajarannya. pembelajaran kok. Sudah Iya, tahu bahwa- Tuhan itu bahwa Yesus tidak mau disembah dan dia Loh, mengaku siapa sebagai bilang utusan. Yesus tidak mau disembah? Tapi kenapa dia bertanya? Itu kita nggak Karena ngomong bentuk tentang Yesus, pembelajaran kita membahas yang tentang akan Isa. dicantumkan nanti, dituliskan di Al-Quran. Kita tidak Terus bahas biar Yesus. Kita diketahui bahas oleh Isa. manusia, termasuk oleh penyembahnya. Loh, saya tidak bahas Yesus. Itu ayatnya membahas Gitu Isa. loh. Saya tidak bahas Yesus. Kok kenapa kamu lari ke Yesus? Ya, Isa dan Yesus apa bedanya? Yang Loh, menyembah beda Isa ya sekali, siapa? Beda sekali. Beda Isa sama sekali. Yesus sama-samakan. Beda Yesus itu tokoh nyata. Ini Isa dekat itu rumah tokoh saya ya, fiktif. dekat Pontianak, pusat kotanya. Kok ada gereja Isa Al-Masih sih? Oh Kalau iya, kalian tidak iya, mengakui, Loh, kalau kamu menggunakan gereja itu loh kok kan ya gereja. gimana? Iya berarti Begini kamu saya jawab, mengakui boleh Isa saya jawab gitu nggak? loh. Kamu nanya, boleh saya jawab nggak? Kamu kan nanya, kenapa pakai nama gereja Isa Apaan? Ya Al-Masih? jawab. Memang Iya, saya boleh butuh saya jawab. jawaban. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Karena dulu nama gerejanya pakai bahasa Cina, ya. Ya, itu bisa dicari di Google. Nama gereja itu dulunya pakai bahasa Cina dan tahun 65 itu ada namanya pemutihan, tidak boleh menggunakan bahasa Cina. Maka mereka itu dikasih pilihan sama pemerintah. Kamu mau pakai nama apa? Nih ganti, ini pilihannya, kamu pilih. Akhirnya dipilih nama gereja Isa Al-Masih. Itu bukan keinginan gereja itu, ya. Apa hubungannya ini? Loh, itu orang namanya tolol apa sejarah. gimana Oh, sih? itu Apa namanya hubungannya dengan Isa itu Hubungannya. dengan bahasa Cina? Apa Loh, gitu loh? begini, itu nama gereja kan. Kamu kan bahas itu
tentang gereja di dekat rumah kamu kan katanya. Ya. Dan gereja itu dulunya tidak pakai nama Isa Al-Masih, tetapi karena dilarang menggunakan bahasa Cina oleh pemerintah tahun 65 rezim Soeharto, ya, makanya mereka disuruh ganti nama. Namanya harus milih. Akhirnya dipilihlah nama itu. Gitu loh. Bentar ya. Kok saya yang tidak paham? Miss Esther kok Nah, paham memang tidak? karena kamu memang Saya tidak saja paham paham, dijelasin. kamu yang nggak paham. Semua paham di sini. Gini ya. Cuma saya kan kamu yang nggak bertanya paham. Aku kepada ulangi, Tosi aku ulangi. tadi. Tuh. Mauruf. Nah, ini Miss Esther yang jelasin. Mauruf. Nih, ya. Coba Miss Aku Esther kau ulangi. jelaskan apa Ya. maksud Tosi Kage ini? Jadi yang dengerin Mauruf. Jadi dulu ada peraturan di Indonesia pada zaman Pak Harto, Presiden Soeharto, nggak boleh pakai nama-nama asing, apalagi nama Cina. Gereja itu adalah gereja khusus Oh, nama orang-orang asing, oke. Cina. Dengerin, jangan potong biar kau ngerti. Gereja Oke. itu jemaatnya orang-orang Chinese, Tionghoa. Jadi namanya juga nama-nama Tionghoa. Pemerintah nggak kasih izin, disuruh ganti. Dah, kok apaan? Emang begitu. Datanglah panitianya, pemilik gereja itu ke gedung kantor pemerintah Indonesia. Disuruh pilih nih nama-nama yang dipilih. Adanya cuman yang cocok itu Isa Al-Masih. Jadi akhirnya itu dari pemerintah yang kasih nama. Akhirnya dipilihlah nama itu Isa Al-Masih. Kok kamu ketawa? Coba host ini Oke, tampilkan gini. aja. Gini bro ya. Tampilkan sudah sejarah lewat. gereja Isa Al-Masih. Gini. Ini penjelasan yang tidak masuk akal menurut saya. Oh enggak, Tapi saya akan ikuti. kamu memang Gini akalmu ya. nggak sampai. San, Akalmu San, nggak sampai San. dari tadi kamu nggak ngerti. Iya, Bukan yang nggak masuk San, akal. tentang gereja Isa Al-Masih, San. Iya. Bukan Bicara Siki aja. Bisa jawab orang Sejarah. tak sampai akal. Itu yang cerita, dengerin Mauruf, itu yang cerita. Yang cerita itu adalah langsung panik lah. anak Mauruf, dengerin. Kamu telinganya, makanya tadi bilang karunia mendengar di kalian nggak ada. Iya saya dengerin. Dengerin. Cerita ini aneh Itu loh, yang gitu loh. menceri. Yang saya Kok maksud aneh? saya tak paham. Anehnya di Aneh. mana? Aduh Ya. Tuhan, dengarkan dulu Ya, ini. aneh. Kamu jangan kejang-kejang. Anehnya Anehnya itu di mana? adalah Bongkar kamu. Perhatikan, Jalan gereja Isa Anehnya di Al-Masih mana? itu berdiri pada tahun 1946 ya oleh pendeta Tan Hock Chuan. Ya, pendeta Tan Hock Chuan. Nih sejarah singkatnya. Nih. Ini muncul di masa penjajahan Jepang 1942-1945 yang diselenggarakan di rumah Tan Hock Chuan di Jalan Berumbungan 6 Semarang. Pendeta Tan Hock Chuan adalah pendiri gereja Isa Al-Masih. Semula pada ini didirikan oleh beberapa orang ya. Si mau for ini. Nah, pergantian nama kita cari aja langsung ya. Mana nih orang? Dengerin, kamu itu telinganya nggak dengerin. Kan kamu yang mempermasalahkan kata-kata Isa-nya di sini. Maru. Gimana ya kau? Dengerin. Aneh nih orang. Kok aneh? Kau Yang yang aneh aneh. itu kamu, yang Lola itu kamu. Masih. Aneh. Kenapa kok sensitif gitu loh? Perhatikan. Bukan karena kamu kedodong, Bro. Nama gereja Singling Kauhue Ini, kemudian bentar, berubah menjadi gereja Isa Al-Masih melalui keputusan dan konferensi gereja Singling Kauhue di Malang tahun 1955. Pada tahun 1956, Gereja Al-Masih diterima menjadi anggota ke-29 Dewan Gereja-Gereja Indonesia DGI yang sekarang menjadi PGI. Abdul.
Ya. Ah. Jadi itu dari keputusan pemerintah itu. Apa hubungannya dengan yang diceritakan si KG? Hubungannya otakmu nggak nyampe dengan pertanyaanmu sendiri gitu loh. Kan Nggak kamu nyampe. tadi bertanya itu kok namanya nama Isa Ada hubungan apa ya? Dodong. Pemerintah itu Aku panggil ada kau si campur Dodong tangan. aja Di mana lah. di sini diceritakan Aduh, ada Tuhan campur Yesus. Dodong. tolol kalian. Tolong. Dodong. Keluar lo. Wih. Dari tadi Ngamuk lucunya apa enggak? gini. Dia sendiri yang bilang, aku nggak paham yang diomongin sama Toshikage. Miss Esther paham nggak? Makanya minta Miss Esther yang Paham, menjelaskan. aku Begitu- ulang. Nah, Ceritanya makanya sama. Iya, karena Miss Esther paham. Makanya Miss Iya. Esther menjelaskan kepada dia. Lah, dia masih nggak paham juga. Terus kita dibilang tolol Ketawa sama mereka. sama ketiwi. dia. Aduh, Rusak memang kacau otak tuh. si Rohman nih. Ya, yang nggak sampai kan otaknya dia karena dia nggak paham dari tadi kan? Karena dia nggak paham, dia Makanya. nanya sama Miss Esther. Karunia mengerti itu memang susah dimiliki oleh mereka. Aduh Tuhan Yesus, di mana campur tangan pemerintah ini melalui keputusan dan konferensi gereja-gereja nih. Jadi Masuk. waktu itu yang cerita itu anaknya, pendirinya ini salah satu pendirinya ini. Jadi dia waktu itu ke TikTok, kami ketemu di ruang ini, di ruang siapa waktu itu ya, dia ceritain. Gitu. Jadi bukan tanpa alasan namanya Isa Almasih. Kalau boleh mungkin dia nama Cina itu terus yang dipakai. Kalian juga salah. Kenapa kalian tuh bertiga tuh kesannya berebutan untuk jawab tuh nggak? Kalau satu lagi ngejawab, iya. yang lain diem. Ya biar tenang, biar tertib, biar enak gitu loh. Ya, Yo. Rasulullah kan Anda merasa hebat, oten-oten malah congor, lu naik coba. Gue mau lihat karunia lu otaknya ada nggak? Coba Rasulullah naik ya. Kalau nggak mau naik kita mute kamu selamanya coba. Oh, dia menyamakan dirinya dengan Rasul. Oh, bukan penghujatan itu Rasulullah. terhadap nabinya. Dia itu bukan penghujatan terhadap nabinya ya. Enggak lah Pak. Enggak Bang Toshikage. Dia mau ngikutin. Ntar lagi dicarinya itu anak gadis 6 tahun. Oh Carinya tuh iya. dikawini. Dia mau ngikutin total itu, Oh mau my ngikutin God. total. Iya betul. Baru nunggu Jiwai tantenya nunggu tantenya janda baru dikawini gitu. Itu. Wajib. Istri anaknya nanti diambil. Sama saya saja kalian panik, katanya bukan panik, kaunya dodongnya nggak tulung-tulung bro. Ya, tadi berawal dari kamu sama-samakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Terus kamu singgung-singgung gereja Isa Al-Masih. Dijelaskan sejarah gereja Isa Al-Masih, kamunya bilang nggak nyambung, kamu tolol-tololkan saya. Ini yang ditolol-tololkan ini kami yang tolol atau memang otakmu yang nggak pernah sembuh-sembuh dari penyakit itu? Gitu loh. Kita dari tadi by data semua. Dari awal komal ini dibuka by data semua. Gitu. Kamu hanya gampang mentolol-tololkan orang di komal manapun. Saya rasa kamu nggak dewasa walaupun kamu sudah seperti itu gitu loh. Kamu tidak belajar dari kesalahanmu bagaimana istrimu meninggalkan engkau. Makanya aku bilang tadi beli obat dulu. Tafadol, Panadol, paracetamol, Tuspol. Iya. Nah. Kalau sama Furoman dah. Kita hanya membacakan data yang ada. Dia hanya modal apa ya? Mungkin akar kepahitan di hatinya atau gimana nggak tahu ya. Bukan dia Yesus. gini, dia ndak percaya, akhirnya dia ketawa. Itu doang sih. Sebenarnya dia nggak merasa Itu tahun berapa sih, Miss? Waktu Apa? yang tidak diizinkan istilah asing kan itu juga ada hubungannya kayak Indomaret. Dulu kan Indomart diubah menjadi Indomaret. Iya. Kan gitu. Ah, ah. Itu salah satu buktinya. Jadi gini, kalau zamannya Soeharto itu cenderung Chinese yang Chinese yang iya, disorot. Tahun Tetapi tahun 2000-an lah itu yang bahasa Inggris juga. Contoh dulu kan mall bukan mall gitu, mallnya di belakang misalnya Season City Mall misalnya, Senayan Mall gitu. Jadi nggak boleh lagi ganti jadi Mall Senayan gitu. Itu. Jadi gini, Tapi
saya masih punya dokumen papa saya yang dipaksa itu untuk menolak kewarganegaraan Cina, ya. Jadi itu salah satu bukti sahih ya. Makanya saya waktu lahir saya nggak punya marga. Di akte saya itu nggak ada marga, nama marga saya nggak ada, ya. Nah, Oh iya. ini adalah satu hasil sebuah pemberangusan akar jati diri bangsa, ya. Ini yang makanya saya di sini kalau kalau di Australia itu kan saya harusnya punya nama belakang. Saya nggak punya nama belakang. Jadi itu cuma orang manggil saya Charlie gitu. Karena nggak ada nama keluarga. Nama keluarganya nggak boleh ada gitu. Walaupun saya punya nama keluarga, marga saya Lee, ya, itu nggak ada di akte gitu. Jadi itu memang ya itu seperti yang tadi Miss Esther bilang. Sejarahnya dari mungkin kapan ya, nggak tahu ya dari kapan. Tapi yang dokumen papa saya tahun 65 sih. Tapi kecenderungannya sih waktu itu Chinese, Pak. Ya, betul. Chinese yang Itu juga paling berpengaruh, disorot. Sister, yang orang-orang apa itu, beberapa orang-orang dari teman-teman Batak juga bilang kayak gitu, marganya nggak boleh ada. Jadi kita maksudnya disamaratakan semua Indonesia, semua nggak boleh ada marga ini supaya menonjolkan suku pada waktu itu katanya. Ini saya jelaskan juga. Di KTP saya juga nggak ada marga loh. Nama saya itu Rudy Jonathan gitu kan. Jadi itu sekitar tahun 86 sampai 2000 itu. Setelah itu sudah boleh. Jadi yang pemutihan akta lahir pada masa itu marganya nggak dipakai. Itu termasuk aku juga marganya nggak pakai. Itu. Terus kalau yang Chinese itu memang agak keras zamannya Soeharto itu. Iya. Ya, anyway, sebetulnya ini tadi dia bilang waktu kita kan tidak mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus, ya. Ya, sebetulnya tadi kita membahas dari surah Al-Maidah ayat 116, waktu Allahnya, karena Allahnya tidak maha mengetahui, maka Allahnya menginterogasi Isa, ya. Isa itu diinterogasi gitu kan. Apakah benar engkau yang mengaku bahwa engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Nah, terus si Isa bilang, ya ampun Allah, ya enggak lah gitu, masa gue ngaku-ngaku gitu. Nah gitu. Tapi sebetulnya ini dikarenakan sang Allah tidak maha mengetahui. Maka si Isa diinterogasi, ya, dituduh sembarangan. Kalau misalkan Allahnya itu maha mengetahui, ya, dan ada pembelajaran untuk umatnya, sama seperti perkataan siapa tadi, Maufur Rahman. Ya, Maufur Rahman, ya. Kalau itu adalah sebuah pembelajaran, harusnya Allah itu mengatakan kepada umatnya, tidak mungkin seorang rasul utusanku sendiri itu berkata seperti itu. Kalau dia berkata seperti itu, aku tidak akan mengutus dia dong. Gitu kan, karena Allah maha mengetahui. Ya, harusnya kan gitu. Iya dong, logikanya ya. Jadi ya, aku bayangin ini Allah ini bertanya jawab dengan Isa ini pakai dialek-dialeknya orang apa? Dialek-dialeknya anak-anak Betawi. Isa, lu sini dulu. Lu bilang sama pengikut lu sama mak lu jadi ini nggak? Oh, mana berani gue? Kocak juga. Masa Tuhan nggak tahu? Ngawur itu. Ya itu kan lucu, Allahnya itu lucu. Padahal Allah belum mengetahui lah. Kalau belum berarti nanti akan mengetahui, kan itu bahasanya jelas kok, belum mengetahui berarti nanti akan mengetahui, berarti ada saatnya dia tidak mengetahui. Ya. Rabi, salam. Salam Miss Esther. Salam. Waalaikumsalam. Salam semua.
Aku udah follow kau belum sih? Salam. Sudah follow. Agak lain Iya, udah memang kita Allah friend ini dah. ya. Miss Esther ya, agak Miss Esther, Agak lain Allah. Miss Esther, Iya. agak lain Allah ini Iya. ya. Udahlah dia Lain lupa, lain lupa sama si kali pun Hawa. Iya, lupa sama si Hawa, nggak mengetahui apa sih kerjaannya. Ngutus malaikat tapi kecolongan malaikat sebagai security, kena racun si Muhammad. Apa pekerjaannya memang. Nggak ngerti lah, harus diganti tuh GM-nya tuh. Lanjut Bang. Iya. Anak-anak gamers ini, anak gamers ini. Orang Allahnya aja heran tuh. Nih, Allah aja heran tuh. Tidak maha tahu. Oh, Allah pun bisa heran lah, ini hebat ini. Ini kebangetan ini. Ntar ya aku ratakan dulu layarnya. Nah ini. Hadis Sahih Bukhari 2788 nih. Sahih Bukhari nomor 2788. Judulnya Kita lucu ya, penjelajahan. Muslim Pizza. Makanan ya? Iya, ini nama websitenya itu Muslim Pizza. Sahih Bukhari 2788. Muslim pizza. Iya juga ya, lucu juga namanya. Di situ dari Abu Hurairah ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah heran terhadap kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu ketika di dunia sebagai musuh yang kafir, lalu menjadi tawanan dan dibelenggu lalu masuk Islam. Nah, jadi mereka ini, para tawanan ini masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Jadi ada rantainya. Nah, ini yang herannya di sini, Allah mengatakan nih, Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Tuh, masa Allah heran? Tapi Allah tidak maha tahu. Allah heran. Pelangak pelongo nggak di situ Allahnya, Bang Rabi? Ya, pelangak pelongo. Enggak, dia terheran-heran, dia bilang gini, kok pakai belenggu? Ini belenggunya buatan mana ya? Buatan Cina. Iya, dibelenggu pakai rantai itu. Nih. Pakai rantai. Belenggu pakai rantai. Ini buatan mana ini? Pabriknya di mana nih? Cina Tawanan punya nih dengan rantai kayaknya. besi. Ini judulnya ini kan. Tawanan dengan rantai besi. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu ketika di dunia sebagai musuh yang kafir, lalu menjadi tawanan dan dibelenggu, lalu masuk Islam. Jadi mereka ini kan tawanan nih. Tawanan dibelenggu masuk Islam. Jadi tawanan perang lah. Tawanan perang. Tapi ketika mereka masuk surga, mereka mati. Itu masih ada rantai juga, masih dibelenggu juga. Jadi kan mereka ini tawanan perang ya. Tawanan perang Islam di ketika perang-perang jihad itu kan. Nah, mereka ini ketika mati masuk surga itu dalam keadaan dirantai juga, dalam keadaan disiksa juga, dibelenggu juga. Nah, ini gimana ini? Makanya Allah heran kan? Allah heran. Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Makanya Allah bingung nih. Iya. Kok ini rantainya ikut ke surga ini? Allahnya bingung. Iya, katanya udah masuk Islam. Kalau Iya. udah masuk Islam kok masih dirantai gitu kan? Gitu. Allahnya Iya. bingung terhadap Allahnya suatu kaum bingung. yang masuk surga Nah. dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan Nah, dirantai. ini yang di bawah juga. Aneh kan? Kok masih udah di surga masih di rantai besi juga kan? Tawanan dengan rantai besi. Tawanan dengan rantai besi. Udah masuk surga masih di ini rantai besi juga. Nah, itu ini ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2788 ya. Ini catat ya. Sahih Bukhari 2788 tuh. Allah heran. Tandanya Allah nggak maha tahu. Allah terheran-heran nih, terbingung-bingung nih. Memang aneh-aneh loh. Udahlah dia heran, pelangak pelongo, pelupa, lupa naruhkan istrinya si Adam di situ, malah orang lain yang menuliskan istrinya. Tadi juga belum mengetahui. Yang lucunya dia tertawa lagi loh. Dia tertawa-tawa, bunuh. Ayo. Yang melihat dua orang saling bunuh itu kan koplak. Kita aja manusia melihat manusia berantem, ada dua orang berantem mau saling ngekil gitu, saling ngekil. Kita berusaha untuk memisahkan loh. Dia tertawa.
Ayo, tusuk. Allah apa lah kayak gini memang agak lain. Allah Memang tertawa terhadap loh. dua orang yang saling membunuh. Sahih Muslim 3505. Itu masa Tuhan tertawa terhadap dua orang saling membunuh? Allahnya sarap emang. Ya, tapi masih ada pula yang sembah Tuhan yang ketawa-ketawa itu. Itulah kan. Nah, itu dia. Menyembah Tuhan yang heran, menyembah Tuhan yang kakinya ada di neraka, ya kan? Sahih Bukhari 6860, kaki Allah ada di neraka. Apa itu? Menyembah Tuhan yang menyembah bersumpah Tuhan atas yang tertawa ketika orang saling membunuh. Itu kan menyembah Tuhan psikopat itu namanya. Aduh. Fred. Ini nih, Sahih Bukhari 2788. Tuh. Tuh, ada yang di bawah, ada yang nanya tuh. Nih dalilnya tuh, Sahih Bukhari 2788. Kayak Kaisar Romawi laga manusia di Koloseum. Nah, itu betul.